Shalom warga kerajaan sorga, di pagi yang indah ini di Pulau Belitung. Di belakang saya adalah pantai yang sangat indah. Kita merenungkan sejenak hanya firman Tuhan buat hari ini. Diambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kata kebenaran yang ada di ayat ini adalah kata aletheia dalam bahasa Yunani. Aletheia itu artinya adalah kebenaran yang tidak disembunyikan. Kebenaran ini diungkapkan dan harus mutlak. Nah, kata ini sering sekali muncul di Perjanjian Baru dan sering kali merujuk kepada kebenaran ilahi sebagaimana diungkapkan oleh Yesus. Khususnya pengajaran-pengajaran yang Yesus ajarkan. Dan ini perlu kita mengerti dengan benar. Karena banyak isu-isu di luar sana bahwa keselamatan bisa datang dari mana saja. Ini hanya satu-satunya sebuah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak. Itu digunakan kata aletheia yang artinya kebenaran yang tidak bisa disembunyikan. Apa maksud daripada kebenaran yang tidak bisa disembunyikan? Artinya adalah kebenaran ini yang sebagaimana adanya. Kebenaran ini merujuk kepada kebenaran faktual, nyata, secara moral dan spiritual yang diungkapkan oleh Yesus sendiri, ditulis di dalam Alkitab kita. Jadi kita harus hati-hati, kita betul-betul harus kembali kepada kebenaran yang hakiki. Nah, di ayat bacaan hari ini, Yesus mewujudkan aletheia, kebenaran. Dia adalah wahyu firman yang menjadi manusia, penuh dengan kebenaran daripada Tuhan sendiri. Nah, kebenaran atau aletheia berarti mengajarkan kebenaran tanpa distorsi. Ya, bisa dibaca dari 2 Timotius 2 pasal yang ke-15. Ya, menyatakan kebenaran bahkan ketika tidak populer atau sulit mungkin diperhadapkan dengan kondisi seperti begitu, tetapi kebenaran harus dinyatakan. Kemudian mengungkapkan apa yang telah Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, Yohanes 17 ayat 17. Membekali orang percaya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan kehendak-Nya, dan membedakan kebenaran dari kesalahan, terutama di dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Nah, kebenaran yang berakar pada Alkitab, bukan opini manusia. Bukan opini manusia, perhatikan itu baik-baik. Sebuah kebenaran pasti akan menuntun pada sebuah pertobatan, pertumbuhan, dan iman yang lebih dalam. Kebenaran, ya perhatikan kalimat ini. Kebenaran itu adalah pribadi. Pribadi ini adalah Yesus itu sendiri. Yesus adalah perwujudan daripada kebenaran itu sendiri. Mengenal kebenaran berarti mengenal Yesus. Pengenalan dan kebenaran ini akan mendatangkan kemerdekaan. Kemerdekaan sejati adalah hasil dari kita tinggal di dalam firman Kristus. Dan bukan sekedar hanya pengetahuan agama, bukan. Ya, mengetahui kebenaran bukanlah peristiwa satu kali, tetapi perjalanan pertumbuhan, penyerahan diri, transformasi yang berkelanjutan. Itu sebabnya perhatikan dan kita harus mengerti arti daripada aletheia, daripada kebenaran itu sendiri. Ya, sekali lagi, Yesus datang tidak pernah bawa agama. Dia datang bawa kebenaran, dia datang bawa hubungan, dia datang menyatakan dirinya bahwa saya adalah firman yang menjelma jadi manusia. Saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut. Itu sebabnya tidak ada keselamatan di luar Kristus Yesus. Kita mulai hari yang baru dengan pedoman ini, dengan langkah yang pasti, karena kita tahu kita punya fondasi yang pasti di atas kebenaran firman Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini mari kita mulai hari yang baru, walaupun dunia tidak ada kepastian, kita punya Tuhan yang penuh dengan kepastian. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur, berterima kasih karena kami mengerti kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang absolut, kebenaran di atas Tuhan Yesus itu sendiri. Engkau adalah jalan, Engkau adalah kebenaran, Engkau adalah aletheia itu sendiri. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kami semuanya. Itu sebabnya hari ini kami adalah orang-orang yang paham, mengerti, percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu sebabnya kami dimerdekakan, kami dibebaskan dari belenggu dosa. Bahkan hari ini kami sudah diberikan kemenangan. Apapun pergumulan kami berdiri di atas kebenaran yang absolut, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kuasai pikiran dan hati kami, dan kami akan mulai hari yang baru dengan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan hidupi kebenaran itu.